Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are always in very good condition. I am Yuyun. Meet me again in our English lesson. Today, we will discuss for narrative text. You can open this material in our book When English Rings a Bell, chapter 7, page 131. In this chapter, we will learn to read a story and to get a moral lesson from a story. Guys, di bab ini kita akan belajar naratif teks dan sekarang kita akan belajar membaca sebuah cerita dan mendapatkan pesan moral dari sebuah cerita. Kita lihat dulu, what is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Bahwa naratif teks adalah cerita imajinatif untuk menghibur. There are many types of narrative text. Ada beberapa jenis teks naratif, di antaranya fairy tales atau dongeng, folktale atau cerita rakyat, fable atau cerita binatang, dan legend atau legenda. Fairy tales. Fairy tales adalah cerita fantasi atau tidak nyata. Contohnya, Snow White, Harry Potter, Avenger, Cinderella, atau Pinocchio. Folktale. Folktale adalah cerita masa lalu, biasanya diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Jadi, keasliannya diragukan. Contoh folktale diantaranya Sang Kuryang, Kabayan, atau bawang merah dan bawang putih. Fable. Fable adalah cerita yang tokohnya adalah binatang. Contohnya, The Ant and the Dove, The Deer and the Crocs, or Turtle and the Rabbit. Legend. Legend adalah cerita yang biasanya berhubungan dengan suatu tempat. Misalnya, The Legend of Lake Toba, Si Tuba Gendit, atau mungkin kalian tertarik untuk menulis cerita legenda Jati Gede. Guys, di soal kita sering menemukan pertanyaan, why is the text written? The text is written for? What is the purpose? What is the social function? What is the writer's intention? Nah, yang bercetak biru ini menanyakan guna dari teks naratif atau the purpose of the narrative. The purpose of the narrative text yang pertama adalah to amuse, yang kedua adalah to entertain. To amuse dan to entertain artinya sama, menghibur. Selanjutnya, to teach us to have good character, untuk mengajarkan kita supaya mempunyai sifat yang baik. Yang keempat, to make us learn something from the story, untuk mengajarkan kita untuk belajar sesuatu dari cerita. Istilahnya, kita memahami moral value atau pesan moral dari cerita itu. Selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwa teks itu adalah naratif teks? Satu teks termasuk ke dalam naratif teks, yaitu apabila teks itu mempunyai generic structure, terdiri atas minimal 3 bagian, yaitu yang pertama, orientation. Orientation yang berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Yang kedua, complication. Complication di mana si tokoh cerita menemukan masalah atau konflik. Yang ketiga, resolution atau penyelesaian masalah atau bagaimana konflik itu diselesaikan. Dan yang terakhir, reorientation atau kesimpulan cerita itu. Lalu, bagaimana unsur bahasa dari teks naratif? Yang pertama, naratif teks biasanya terdapat adverb of time atau keterangan waktu seperti once upon a time, one day, atau long time ago. Yang kedua, kalimat dalam naratif teks berbentuk past tense.
karena dongeng sudah terjadi dulu. Sehingga action verb-nya dalam bentuk verb kedua. Contohnya seperti lived, cried, saw. Selanjutnya, tentu saja di dalam satu teks naratif terdapat spesifik karakter atau tokoh yang spesifik. Contohnya, di film Upin Ipin tentu saja ada tokoh Upin dan Ipin. Di film Mulan tentu saja ada tokoh Mulan. Atau mungkin kamu menemukan tokoh Thor di film Avenger. Lalu, juga di naratif teks sering ditemukan direct speech atau kalimat langsung yang merupakan dialog dari tokoh-tokoh di cerita itu. Dan yang terakhir, yang sering kita temukan di naratif teks adalah time conjunction, seperti then, when, dan after that. Oke, sekarang kita lihat bagaimana generic structure di dalam satu teks naratif. Kita lihat dongeng Cinderella berikut. Kita baca bersama-sama. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsisters. Di paragraf ini, ada keterangan waktu once upon a time. Ini merupakan pengenalan waktu. There lived a girl named Cinderella. Ada tokoh Cinderella yang hidup with her stepmother, hidup dengan ibu tirinya, dan stepsister, saudara-saudara tirinya. Karena di sini ada pengenalan waktu dan pengenalan tokoh, maka paragraf ini termasuk ke dalam orientation. Paragraf yang kedua. Her stepmother and stepsisters treated her badly. One day, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Cinderella wanted to go there, but she did not have beautiful dress. Oh, I don't have a dress. Di paragraf ini diceritakan bahwa ibu tiri dan saudara-saudara tirinya memperlakukan Cinderella dengan buruk. Suatu hari, pangeran dari kerajaan mengundang semua gadis untuk datang ke pesta. Cinderella tentu saja ingin pergi ke sana, tetapi dia tidak mempunyai baju yang indah. Oh God, I don't have a dress. Disinilah muncul satu masalah, bahwa Cinderella diperlakukan buruk oleh saudara tiri dan ibu tirinya, dan yang kedua, Cinderella ingin memenuhi undangan dari pangeran di kerajaan itu untuk pergi ke pesta, hanya Cinderella tidak mempunyai baju untuk pergi. Karena di paragraf ini timbul masalah, maka paragraf ini termasuk ke dalam complication. Paragraf yang ketiga. A very good mother helped her. He changed her dress into beautiful dress. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happily ever after. Ibu peri membantunya. Ibu peri mengubah baju Cinderella menjadi baju yang indah. Kemudian, Cinderella datang ke pesta. Sang pangeran jatuh cinta padanya. Mereka kemudian menikah dan hidup bahagia selamanya. Karena di paragraf ini terdapat penyelesaian dari masalah, maka bagian ini, paragraf ini, termasuk ke dalam generic structure resolution. Kita lanjut ke unsur bahasa dari teks Cinderella yang baru saja kita baca. Kita lihat di teks Cinderella, once upon a time itu merupakan adverb of time. Lalu, ada kata Cinderella, stepmother, stepsister, prince, dan a very good mother, itu merupakan spesifik karakter dari cerita ini. Kemudian, kata-kata
Yang saya highlight berwarna merah muda ini, yaitu kata treated, invited, helped, changed, dan came, itu merupakan action verb yang merupakan bentuk verb kedua atau past tense. Kenapa menggunakan past tense? Karena cerita ini sudah terjadi dulu, pada suatu waktu. Kemudian kita temukan kalimat yang dibatasi oleh double koma, yang artinya kalimat ini adalah kalimat langsung. Kalimat langsung ini disebut direct speech di dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, kita temukan kata then di sini, yang merupakan time conjunction, atau kata penghubung sebagai penanda waktu. Kita lihat contoh teks naratif yang lain. Once, the princess went deeper into the woods and stayed further and further away from the path. Suddenly, she realized she had left the path long ago and she was lost. Suatu hari, sang putri pergi ke hutan dan makin jauh dari jalan setapak. Tiba-tiba, dia menyadari dia telah meninggalkan jalan setapak dari tadi dan dia tersesat. The princess was terrified. "Oh, how shall I ever find my way home again?" she cried. To her amazement, the bird and the mice around her spoke to her. "Don't worry, little princess," chirped the birds as they flapped their wings. "Your father, the king, is kind to us. He gives us cake crumbs every day. We will fly ahead and see where the path back to the place is." Sang putri ketakutan karena dia tersesat. "Oh, bagaimana bisa aku menemukan jalan pulang?" Dia menangis. Secara mengejutkan, burung dan tikus-tikus di sekitarnya berbicara padanya. "Jangan khawatir, putri kecil," kicau sang burung sambil mengepakkan sayapnya. "Ayahmu, sang raja, baik pada kami. Dia memberi kami remah-remah kue setiap hari. Kami akan terbang di atas dan melihat kemana jalan pulang ke istana." "Don't worry, little princess," squeaked the mice as they scurried ahead of her. "Your mother, the queen, leaves cheese for us every day. We will run ahead of you and show you a way back." "Jangan khawatir, putri kecil," cicit tikus-tikus secara terburu-buru di depan sang putri. "Ibumu, sang ratu, meninggalkan keju untuk kami setiap hari. Kami akan berlari di depanmu dan menunjukkan jalan pulang." "Thank you, dear prince," said the princess. "Terima kasih, teman-teman," jawab sang putri. Dari cerita ini, kira-kira pesan moral apa yang bisa kamu dapatkan? Oke, betul, kalian akan mendapatkan you have to help each other. Kalian harus saling bantu. Ada lagi? Oke. You have to be kind to everyone. Kamu harus baik kepada siapapun. Oke guys, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi pada materi yang lain. Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.